Oke, baik, kita lanjutkan ke video kedua ya, pertemuan keempat bagian kedua. Kita masih membahas seputar penilaian obligasi, harga obligasi, kemudian nanti tambahannya di durasi obligasi. Oke, ini sudah ya penilaian obligasi. Kemudian kita lihat ke rumus ya. Rumusnya ini karena diasumsikan ya seperti pertemuan sebelumnya, pembayaran kuponnya itu setiap semester ya, jadi per semester, jadi dalam artian setahun nanti 2 kali, sehingga nanti nilai obligasi ya, nilai intrinsiknya itu dicari dengan rumus ini ya, P sama dengan penjumlahan ya dari kupon ya, aliran kas yang didapat, terus nilai present value dari aliran kas yang didapat, yaitu CI dengan per 2, karena CI itu kan per tahun hitungannya, nanti kalau per 2 berarti kan per semester, jadi dibagi 2 ya, dibagi dengan 1 plus R-nya juga dibagi 2 ya, R per 2, kemudian pangkat T-nya bergerak dari 1 sampai dengan 2N. 2N ini karena N itu jumlah tahunnya, sedangkan pemberian bunganya atau kuponnya per 6 bulan, berarti setahun dapatnya 2 kali ya, jadi 2 periode. Sehingga 2N ya, untuk periode pemberiannya. Kemudian ditambah dengan VP ini adalah F ya, yaitu nilai VAR dari obligasi, dibagi dengan 1 plus R per 2 pangkat 2N. Ini rumusnya ya, sama dengan rumus kemarin. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh ya. Contoh obligasi perusahaan XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Ya, jadi ini periodenya 20 tahun. Kemudian obligasi tersebut mempunyai nilai par, ya F-nya adalah sebesar 1.000 ya. Ini disederhanakan aja biar memudahkan perhitungannya. Dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun. Pembayaran dilakukan 2 kali dalam setahun. Nah, sehingga ini kita harus hitung dulu terlebih dahulu adalah R-nya nanti dibagi 2 ya, karena pemberiannya 2 kali dalam setahun, sehingga jadi 8% nanti. Kemudian N-nya ini periodenya ya, jadi 2N ya, jadi 2 kali 20, jadi 40 periodenya, jadi pemangkatannya adalah 40. Kemudian kuponnya ya, kupon kita lihat dari sini ya, dari 16% ini 160 per tahun, berarti kalau per semester jadi dibagi 2. Nah, lihat semuanya ada pembagian dengan 2 ya. Oke. Nah, sehingga ini nilai T yang ini sampai 40 ya. 2N-nya sampai dengan 40. Nah, sehingga kita jumlahkan itu dapat 954 ditambah dengan 46, itu sama dengan 1000 ya, sama dengan nilai parnya. Nah, ini ingat yang di sigma itu hanya ini aja ya. Aliran present value dari cash flow yang di sigma yang dijumlahkan, sedangkan untuk present value dari VAR-nya itu tidak di sigma. Dia langsung pangkat 2N. Karena dia pemberiannya itu cuma 1 kali aja di akhir periode. Oke, ini nilai obligasi dengan nilai parnya itu sama ya. Ini 1000. Nah, nanti untuk kasus lain tidak mesti begini, bisa jadi di bawah par atau di atas par. Contoh 2. Misalkan dengan menggunakan contoh 1, tetapi tingkat bunga pasar ya, tingkat bunga pasar ini kan sangat berpengaruh ya. Tingkat bunga pasarnya itu diturunkan menjadi 10%, maka perhitungan harga obligasinya adalah sebagai berikut. Oke, nilai sekarang dari penerimaan kuponnya ya, yaitu 80 dikali dengan perhitungan tadi ya, hampir persis sama,
17,15 ini sebesar 13.372,72. Kemudian nilai sekarang dari pelunasan nilai par, nilai akhirnya nih 1000 ya dibelinya. Dengan rumus tadi dapat nilainya dikali dengan 0,1420. Jadi 142 totalnya jadi 1514,72. Oke, jadi di atas nilai par ya. Ini karena bedanya dengan tadi, kalau tadi kan sama nih. Sedangkan ini nih jauh di atas nilai par ya, hampir setengahnya. Nah, karena di sini ada perbedaan tadi ya. Untuk bunga, untuk R-nya, nah kalau di sini R-nya kan 16 ya. Kalau di soal berikutnya itu R-nya jadi 10%. Gitu. Oke, jadi sangat mempengaruhi ya tingkat suku bunga pasar pada harga obligasi. Oke, selanjutnya contoh 2 lanjutan, misalkan tingkat bunga pasarnya naik dari 16 itu jadi 18, jadi naik 2% dengan contoh obligasi yang sama. Maka ini nanti akan seperti apa nilai harga obligasinya ya. Ini sebagai tugas ya, silakan dihitung di rumah, dihitung sendiri nanti berapa nilai obligasinya. Apakah dia akan berada di bawah par ya, atau sama dengan par, atau di atas par. Oke. Ya. Berapa nanti nilainya? Nilainya harus sampai ketemu. Oke, selanjutnya kita lihat ini tipe obligasi berdasarkan nilai obligasi dibandingkan dengan VAR-nya ya. Nah, pertama disebut dengan premium bond atau obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya atau nilai par-nya. Ya, jadi seperti tadi. Ini yang ini premium bond ini salah satu contohnya ya. Karena nilai obligasinya 1.500. Sedangkan nilai par-nya itu cuma 1.000, jadi ada di atas. Ya, nah ini terjadi ketika yield YTM-nya, yield to maturity-nya itu lebih kecil daripada tingkat kupon. Jadi pemberian kuponnya itu lebih besar gitu. Ya, jadi udah otomatis kalau kuponnya besar, orang akan lebih tertarik untuk beli ini. Ya, gitu. Karena nanti karena kuponnya besar itu nanti harganya juga akan otomatis lebih tinggi dari par-nya. Kemudian ada diskon bond. Diskon bond ini adalah obligasi yang harganya lebih rendah daripada nilai nominalnya, gitu ya. Ini terjadi atau kita katakan ini dijual dengan harga diskon. Jadi kalau tadi misalkan par-nya 1.000, ini pasti dijualnya sekitar 900-an gitu ya. Nah, ini terjadi ketika yield ya atau maturity-nya lebih besar daripada tingkat kupon ya. Jadi harapan investor itu misalkan harapannya 18%, dikasih kuponnya cuma 10%, itu misalkan seperti itu. Selanjutnya par bond itu adalah obligasi dengan harga ya sama dengan nilai nominalnya. Nah, ini disebut dijual dengan harga par, ini sama seperti contoh 1 yang ini ya. Seperti contoh 1 ini. Nah, gitu. Oke, selanjutnya harga obligasi dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat kupon. Selanjutnya kita bisa mengelompokkan menjadi 3 ya. 3 tipe, yaitu yang pertama jika tingkat bunga yang disyaratkannya sama dengan tingkat kupon seperti yang di contoh 1, maka harga obligasi akan sama dengan nilai par atau obligasi dijual sebesar par ya. Nah, ini sama ya tadi diskon premium kita lewat. Nah, ini gambarannya ya. Gambaran harga obligasi dari mulai beli sampai dengan waktu jatuh tempo. Jadi kalau yang premium itu di awal-awal nilainya di atas ya, di atas par. Kemudian nanti kalau udah jatuh tempo semua sama ya, gitu ke par karena udah nggak ada kupon lagi.